Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Terima kasih, segala puji kita aturkan buat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita nikmat kesehatannya. Kemudian berikan salam, tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan selalu melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Bapak Dr. Mosli MAG yang telah memberikan kesempatan saya untuk presentasi makalah hari ini. Adapun hari ini presentasi makalah ada 2 orang, yaitu saya dan Mbak Desi. Ya, silakan. Ya. Baik. Saya akan membahas terkait dengan kontekstualisasi fikih budaya dalam tradisi Balimau Kasai, yang mana Balimau Kasai ini adalah merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kampar, yaitu di Provinsi Riau. Kemudian, adapun penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan adanya nilai-nilai Islam dengan kebudayaan lokal yang berada di Kabupaten Kampar ini, dan dibungkus dengan fikih budaya dalam tradisi Balimau Kasai itu. Yang mana tradisi mandi Balimau Kasai ini merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kampar, yang mana tujuannya adalah untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan mandi dengan menggunakan bahan-bahan yang tradisional. Kemudian dalam penelitian ini ditemukan ada 4 kategori, yang mana 4 kategori ini merupakan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal yang berada di Kabupaten Kampar. Yang pertama, bahwa tradisi mandi Balimau Kasai ini dilakukan oleh masyarakat Kampar ini sebagai wujud bersyukurnya. Jadi sebelum itu kita akan mendengarkan sedikit terkait bagaimana Balimau Kasai ini, yang mana di Kabupaten Kampar nilai-nilai religi masyarakatnya sangat tinggi. Ini karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Kemudian dalam Balimau Kasai ini merupakan upacara adat khusus masyarakat Kabupaten Kampar dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dalam acara ini biasanya diadakan sehari sebelum dilakukannya bulan puasa atau masuknya bulan suci Ramadan. Nah, upacara adat ini selain sebagai ungkapan syukur dan kegembiraan dengan datangnya atau masuknya bulan suci Ramadan, juga merupakan simbol penyucian dan penyucian diri, yang mana Balimau artinya mandi dengan menggunakan air yang dicampur dengan jeruk nipis, yang masyarakat Kampar itu disebut dengan Balimau Kasai. Kemudian Balimau Kasai integrasi nilai Islam dalam budayanya lokal yang terdapat dalam Balimau Kasai ini, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa tradisi Balimau Kasai merupakan perpaduan antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal Kabupaten Kampar. Itulah yang menjadikan keistimewaan tradisi Balimau Kasai ini sebagai dari ilmu hukum budaya. Nah, ciri khas dari tradisi Balimau Kasai itu merupakan bagian dari ilmu hukum budaya, adalah acara adat yang juga mengandung nilai-nilai keislaman dan budaya lokal yang khas. Artinya dalam integrasi atau integritas nilai-nilai Islam dengan budaya lokal Kabupaten Kampar. Nah, dari penelitian ini ada beberapa poin yang cukup diambil kesimpulan, bahwa yang pertama, tradisi mandi Balimau Kasai yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kampar itu, yang pertama sebagai wujud rasa bersyukur dengan datangnya bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa ista'adzana rabbukum la illam syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memberikan kebenaran, jika kamu bersyukur pasti akan Allah tambah nikmat tersebut. Namun jika sebaliknya kamu kufur atas nikmat Allah, maka niscaya Allah akan memberikan hukumannya yang sangat pedih. Ini sebagaimana yang disampaikan atau dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim
ayat 14. Kemudian ada juga yang dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Faskuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Jadi ingatlah aku akan mengingatmu. Bersyukurlah padaku dan jangan menyangkal aku. Nah, kemudian yang kedua dari nilai-nilai Islam yang terdapat dalam Bali Mokase itu, tradisi mandi Bali Mokase digunakan sebagai bentuk kenikmatan dan kebahagiaan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Nah, ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW, yang artinya sebagian besar kemudian dalam Ramadan telah tiba, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kamu berpuasa padanya, pintu surga terbuka baginya, pintu neraka tertutup. Setan terbelenggu di dalamnya, ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang terhalang dari kebaikan, maka sesungguhnya dia terhalang. Nah, kemudian yang ketiga adalah tradisi mandi Bali Mokasai digunakan sebagai sarana membersihkan dan menyucikan diri jasmani dan rohani. Sebagaimana Allah Subhanahu wa sebagaimana dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan, maka Tuhan bahkan tidak bermaksud meninggalkannya makan dan minum. Nah, artinya ini tujuannya adalah untuk menyucikan dan membersihkan jasmani dan rohani kita. Kemudian yang keempat, tradisi Bali Mokase ini sebagai acara pembentukan silaturahim. Artinya di dalam tradisi ini terdapat nilai-nilai keislaman yang salah satunya adalah membentuk tali silaturahmi. Nah, disinilah momen-momen ketika Bali Mokase ini masyarakat berkumpul dan di situ ada terjadinya silaturahim, yang mana silaturahim ini nantinya akan mengeratkan masyarakat khususnya di Kabupaten Kampar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba." Dan takutlah kepada Allah bahwa dengan memakai namanya kamu sering bertanya dan menjaga hubungan tali silaturahim. Niscaya Allah selalu menjaga dan menjaga kamu. Nah, itulah alasan orang Kabupaten Kampar melakukan tradisi ini, karena memang ada ajang untuk bersilaturahim di dalamnya. Kemudian sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk surga yang memutuskan persaudaraan. Artinya di sini terjalinnya suatu hubungan silaturahim dan tidak akan terputusnya, karena dalam hadis diriwayatkan dari Abu Bukhari bahwa tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim atau persaudaraan. Nah, yang terakhir, nilai-nilai yang terkandung dan hikmah yang terkandung di dalam tradisi ini, bahwa memandikan Bali Mokase ini sebagai salah satu saling mengampuni. Artinya sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 133 dan 34, yang artinya, dan segeralah memaafkan Tuhanmu dan ke surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa kepada Allah. Mereka yang menghabiskan hartanya baik di bidang waktu yang mau di waktu yang lapang dan sempit, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, di sini ada unsur bahwa ketika terjadinya tradisi Bali Mokase ini ada saling memaafkan satu sama lain, karena dengan menyambutnya bulan suci Ramadan itu, maka masyarakat tersebut berusaha untuk memaafkan kesalahan-kesalahan saudaranya yang pernah ia lakukan. Nah, dari hasil penelitian inilah bahwa dipaparkan yang dijelaskan sebelumnya ada 4 poin, ada 5 poin yang mana ini merupakan kalau kita lihat dalam kebudayaan, nah ini dalam kaidah usul fikihnya adalah termasuk dalam teori al-uruf, karena kebiasaan, ya, bahwa kebiasaan ini mengandung unsur-unsur yang kalau dilihat dari maslahat dan mudaratnya lebih banyak manfaatnya. Nah, yang pertama yaitu dari kesimpulannya bahwa tradisi mandi Bali Mokase ini dilakukan masyarakat Kampar sebagai wujud rasa bersyukur karena datangnya bulan suci Ramadan. Nah, yang kedua sebagai menyambut kegembiraan dengan datangnya bulan suci Ramadan, dan yang ketiga
sebagai pembersih dan menyucikan jasmani dan rohani kita. Nah, yang keempat, sebagai ajang untuk bersilaturahim antara satu sama lain dalam masyarakat tersebut. Dan yang terakhir, sebagai momen untuk saling meminta maaf, karena di momen berkumpulnya mereka pada saat itu menjadi sebuah momen yang ditunggu untuk saling memaafkan ketika menyambut bulan suci Ramadan. Baik, mungkin demikian hasil dari presentasi saya. Ya.